berubah, waras aja, waras aja. Waras Tidak perlu berubah. waras. Kalau Anda waras, tidak mungkin menyembah manusia. Kan lucu Anda ini. Itu menurut Bapak. Lah itu menurut dalil. Markus 5, Markus dengar. Dengar. Markus 5, di situ jelas orang yang menyembah Yesus adalah orang gila, orang yang tidak waras. Bapak aja membacakan itu nggak jelas itu. Kalau kok tidak jelas pula, ini adalah ilmu buat Anda. Nanti tinggal Anda catat. Di mana Bang Suma mengatakan Markus 5, orang yang kerasukan setan alias orang gila itu menyembah Yesus. Di data nomor 5-nya, nomor 15-nya, setelah orang itu waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Baca. Itu hak dia Pak kalau nggak menyembah Yesus. Bapak pun boleh menyembah Yesus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Ya, Baca iya, Markus 5. Karena udah kasih presetan. Loh, dia setelah waras tidak lagi menyembah Yesus. Sekarang kalau Anda waras tidak juga menyembah Yesus. Itu hak dia Pak kalau nggak menyembah Ya Yesus. itu juga hak Anda. Itu juga hak Anda. Tapi izinkan saya menilai kalau Anda itu tidak waras. Kan begitu. Aduh apa? Sekarang saya baca ya. Dengarkan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih, dari anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Diam. Ini saya bacakan surat kepompong. Bukan aku saja yang mengasihi kamu. Ini karangan-karangan saya bacakan kepada Anda. Dengarkan. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang telah di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah diterima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, ya ada juga ibu Tuhan ini, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada diri kamu dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana yang telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus itu. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahnya sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, yang memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Waduh, janganlah kamu memberi salam kepadanya. Waduh, ajaran biasa. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Waduh, kasih kali. Nah, sekarang apa yang bisa merubah posisi Anda sebagai antikristus di sini? Ini satu perikop ini. Satu perikop saya tambahkan satu keranjang, tambah 2 liter dan seterusnya. Apa yang kurang? Dari data 2 Yohanes 1 nomor 7 ini apa yang bisa berubah di situ? Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Apa? Baca lagi, apa lagi yang harus kubacakan samamu? Catatan kaki. Ibu yang terpilih, Yohanes 1 dan seterusnya. Mana? Yang mana? Yang mana lagi? Supaya Anda jadikan sebagai sandaran untuk mengelak. Yang mana yang harus kubacakan? Yang mana lagi? Yang mananya ini? Udah Pak, udah puas ngomong. Bisa saya bicara. Loh kok ngomong? Lama-lama ku tampar juga pakai sendal kau. Kau suruh saya baca satu perikop, habis itu kau bilang saya ngomong. Dasar bahlul. Ini saya sudah bacakan satu perikop supaya kamu waras. Sendal bolong mungkin Pak. Nah sekarang saya tanya samamu, 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat yang muncul, yaitu tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus datang sebagai manusia. Apa alasan Anda lagi? Baca lagi satu kampung, baca 1 liter. Anda belum paham. Apa yang harus saya baca lagi? Tertawakan dirinya. Dasar. Panjang. Ini satu perikop saya bacakan kamu yang minta. Botol. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, terus apa? Kamu bisa mengelak apa? Apa mengelak apa? Antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman, tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Anda, Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Jadi yang antikristus itu dia nggak percaya sama Yesus, ya
berarti antikristus. Saya percaya sama Yesus, Pak. Makanya Sebagai apa? Kristus. Anda percaya Yesus sebagai apa? Tuhan dong. Nenek bukiper. Itulah maksudnya. Kamu antikristus. Karena kamu tidak percaya Yesus itu sebagai manusia. Dengarkan dalilnya. Kesempatan saya untuk berbicara. Oke. Saya akan berikan kamu kesempatan untuk berasumsi ria, untuk mempraktekkan kegilaanmu di sini. Setelah saya membaca dalilnya, antikristus itu dengar. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus itu. Coba selamatkan Anda dari antikristus ini, silakan. Jadi begini, Pak. Udah dengar, Pak? Begini mulu, Pak. Kapan begitu? Kalau begini mulu, lanjut. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia yang sudah banyak berdosa, yang mau percaya dan beriman kepada Bicara salah. Bicara salah. Jadinya untuk datang ke dunia ini tidak bisa langsung. Kalau kita langsung berjumpa dengan Allah SWT, kita bisa mati. Jadinya Allah itu yang Mati karena berjumpa manusia. Itu firman Allah itu yang mati, menjadi manusia. mati gitu. Itulah Yesus Kristus itu, Isa Al-Masih. Nah sekarang pertanyaan saya, Yesus ini manusia atau bukan? Kan Bapak ini lah mentang-mentang Bapak udah berapa menit tadi ngomong, saya Pertanyaan saya, Yesus itu manusia atau bukan? Udah saya katakan Yesus itu Tuhan yang kami. Berarti Anda antikristus. Karena kalau Anda tidak mengakui Yesus manusia, Anda antikristus. Terserah Bapak itu mengomong. Kok terserah saya? Kok terserah saya? Sekarang saya tanya sama Anda, antikristus itu, antikristus itu menurut kitab saudara tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu yang antikristus, Pak. Saya enggak. Anda mengaku enggak Yesus datang sebagai manusia? Kabut. Ya. Selanjutnya ada tamu kita, Anco Simanung Khalid. Selamat malam, Pak Anco. Pak Simanung Khalid. Malam, ya, Pak Simanung. Selamat malam. Iya, malam, Pak. Kristen atau Islam, Pak? Kristen. Oke, baik. Sebelumnya saya kasih donat dulu, Pak ya. Terima kasih sudah berkunjung di Komal Sahabat Bang Zuma. Silakan, Pak. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Keren juga ini, host. Bagus dicontoh ini. Kasih donat sama kopi dong. Sama kopi kalau ada donatnya. Haus ntar. Makannya yang tengahnya aja. Iya. Pak Simanung Khalid, ada yang ingin disampaikan, Pak? Ada, Pak. Sama siapa mau disampaikannya, Pak? Sama Bang Juma. Oh, iya Bang, iya Bang. Iya, silakan. Silakan, Pak. Saya mau nanya, Bang. Oh ya. Di dalam Quran kan ada tertulis. Iya. Allah itu zohir dan batil, Bang. Kalau yang batil kan semua orang tahu, tapi yang zohirnya ditujukan sama siapa, Bang? Oke. Az-zahir itu menurut saudara memahaminya apa? Ya kan, kalau menurut Kristen kan Allah itu kan ada dua natur. Pernah dia menjadi manusia, pernah dia turun ke dunia. Kalau menurut Islam gimana, Bang? Kalau menurut Yahudi gimana? Sebelum ke Islam, yang Anda tahu? Kalau menurut saya Yahudi itu sama kayak Islam, Bang. Nggak percaya dia. Nah, sekarang kira-kira yang benar yang mana? Yahudi atau Kristen? Kalau sekarang kira-kira yang benar saya yang mana? Kristen, Bang. Yahudi atau Kristen?
Kristen bang. Kristen yang benar. Oke. Suryanto di mute dulu Suryanto. Kristen bang. Oke, Kristen yang benar. Nah sekarang ini hostnya bekerja dong. Di mute aja langsung. Nah sekarang Sudah. Sudah di mute. Kelamaan. Lanjut Gurunda. Itu Suryanto benerin dulu. Ininya baru naik. Oke. Lanjut Gurunda. ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yahudi salah, Kristen yang benar, yang menjadi zahir dalam pandangan saudara menjadi manusia itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya Kristen bang. Yesus Iya, Kristus. tahu Tuhannya Kristen kan Yesus, dua natur. Nah Iya. sekarang sebelum dia menjadi manusia, kan dia bukan manusia, betul? Betul bang. Nah, yang bukan manusia ini tadinya Tuhannya Yahudi kah atau Tuhannya Romawi? Kemudian Tuhannya menjadi semua, manusia. Tuhannya semua bang. Oh, bukan. Sebelum jadi Tuhan. Bukan. Kan di kitab saudara disebut Theos. Theos itu kan bersentuhan langsung dengan dewa-dewa. Nah sekarang, apakah Tuhannya orang Yahudi diajarkan di dalam kitab mereka bakal menjadi makhluk, bakal menjadi manusia? Ataukah dewa-dewa yang diajarkan Mesir, Yunani, Romawi yang bisa nusul menjadi manusia? Supaya kita bisa tahu, ini yang menjadi Yesus ini Tuhannya para nabi atau Tuhannya orang-orang Romawi? Tuhannya semua bang. Saya tidak paham Tuhannya semua. Karena orang-orang Roma itu, orang-orang Yunani tidak menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Menyembah kepada Tuhan nenek moyang mereka, yang mereka sebut Jupiter atau Zeus. Nah sekarang pertanyaannya, yang menjadi manusia ini apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub atau Ya, Tuhannya Romawi dan Yunani? Tuhannya Ishak dan Yakub bang. Nah kalau begitu berarti ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Ada enggak? Ada sebagian yang percaya tapi ada juga yang nggak percaya bang. Bukan masalah percaya atau tidak percaya. Bukan percaya atau tidak percaya. Sekarang ada nggak tertulis dalam kitabnya orang Yahudi? Nona Cebis, izin saya turunkan ya. Saya Kurang aja, tahu. saya aja Dinda, gak apa-apa. Saya aja Dinda. Dadah semuanya, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak tertulis di kitabnya orang Yahudi? Seperti konsep Anda ini barusan. Tuhannya bakal Tuhannya Yahudi. Kayaknya nggak tahu saya bang. Ya, nggak ada. Berarti yang menjadi Yesus bukan Tuhannya Yahudi. Karena tidak ada di dalam kitabnya Yahudi seperti itu konsepnya. Yang ada itu hanya ada di ajaran nenek moyangnya orang Roma dan Yunani. Berarti yang menjadi Yesus itu adalah dewa. Theos. Berarti yang menjadi Yesus. Makanya di dalam kitab saudara bahasa Yunani. Bahasa Yunani Tuhan itu dewa itu Theos. Coba Anda baca di dalam kitab saudara dalam bahasa Yunani. Coba Anda baca di dalam kitab saudara. Wow, kok gitu ya? Jadi yang menjadi Yesus itu adalah Tuhannya atau dewanya orang Roma dan Yunani. Nah sekarang kalau Tuhannya Romawi, Anda ingin dudukkan masalahnya, perkaranya dengan Tuhannya umat Islam dengan kata alif lam zahirul, itu tidak bisa. Karena alif lam kemudian ada kata zahiru, itu artinya yang maha zahir. Apa itu maha zahir? Dialah satu-satunya hakikat yang ada. Kita ini cuman bias. Kita ini hanya teman. Kita ini hanya ibarat tubuh, kita ini hanya daki. Yang maha zahir itu adalah Allah. Dialah satu-satunya yang maha zahir. Sementara kita ini apa? Kita berasal dari ketiadaan menjadi ada. Kita ada dikarenakan karena Az-Zahir, Sang Khalik itu Az-Zahir, yang ada, yang mengadakan. Kita adalah yang diadakan. Kita ini adalah sesuatu yang diadakan. Berarti kita bukan Az-Zahir, tetapi kita hanyalah Zahir. Ada.
tapi bukan yang maha ada. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kalau ketuhanan daripada Romawi yang Anda katakan zahir itu harus seperti lahir, keluar dari rahim, kemudian jalan di atas muka bumi, makan ikan goreng, dan seterusnya. Oh, bukan zahir itu namanya. Itu tatarannya makhluk. Itu makhluk, bukan az-zahir. Itu makhluk dia. Tidak masuk sampai ke level itu. Kenapa dia katakan makhluk? Karena Yesus itu ciptaan. Dia manusia. Sementara yang disebut huwal awwalu wal akhiru waz zahiru itu bukan tataran makhluk. Makanya diawali dengan huruf alif lam. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Al-Quran menerasikan al-awwal artinya dia yang maha awal. Ya, wal akhir dia yang maha akhir. Waz-zahir dia yang maha zahir. Al-batin dia yang maha batin, gaib. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Apakah Yesus yang Anda setarakan dengan Tuhan kami dengan kata zahir ini mengetahui segala sesuatu? Tidak. Karena oleh karena itulah maka Yesus itu bukan waz-zahir. Dia tidak masuk dalam level itu. Yesus hanya ada pada tataran makhluk. Nah, ini yang saudara harus pahami dengan baik. Jadi kata zahir, ya, zahara itu zahara yazharu, menjadi jelas. Itu artinya menjadi jelas, menjadi nyata, menjadi terang, menjadi terbuka. Itu arti dari zahara, dari kata zahara atau yazharu. Kata zahir. Menjadi nyata. Contoh, kita lihat. Apakah Allah itu nyata ada? Yes. Apa buktinya Allah itu nyata ada? Tengok aja diri Anda. Maksudnya, apakah Anda yang menciptakan diri Anda? Bukan. Lalu, siapa yang menciptakan diri Anda? Orang tua Anda? Bukan juga. Lalu siapa? Dulu sebelum ada Anda di depan cermin, apakah Anda itu sudah ada? Nggak ada. Loh, kok sekarang ada? Siapa yang mengadakan saudara? Yang mengadakan saya mama nenen. Siapa yang mengadakan saudara? Siapa? Yang mengadakan saudara siapa? Nggak bisa. Yesus Kristus nggak mampu dia. Nggak mampu. Sebelum mamanya ngeden, suster sakit, suster baru Yesus ada. Bagaimana mungkin dia mau menciptakan? Dengarin dulu, Bang. Karena di Alkitab kami ada tertulis. Karena di Alkitab kami ada tertulis. Yesus berbicara, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Gitu, Bang. Jadi siapa yang membunuh aku? Siapa membunuh aku sama membunuh Bapa, gitu? Itu pemahaman abang salah. Yesus itu bukan dibunuh, dia menyerahkan atau dengarkan. Coba. Dari kemanusiaannya. Oke, coba saudara saya minta, bisa enggak? Sekarang Anda pakai bawa akal enggak ini sekarang? Berhadapan diskusi dengan saya. Ada sedikit Bang akalnya, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Dengarkan saya pelan-pelan saudaraku ya, dengarkan. Iya. Ya, jadi saya ketika berdiskusi karena semangatnya itu memang suara saya agak keras. Tapi bukan berarti saya itu marah. Saya orang yang penyayang kok, tidak pernah makan tembok. Oke? Nah, sekarang gini. Ketika saudara menjadikan narasi Anda sebagai pembenaran bahwa Yesus itu adalah pencipta, dengan kata siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, maka ada hal yang menarik di sini. Kenapa saya katakan ada hal yang menarik? Di dalam Yohanes 6 nomor 46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ini apa maksudnya? Hanya ada satu yang pernah melihat Bapa, yaitu dia yang datang dari Bapa. Lalu Yesus
ada berapa mata yang melihat Yesus? Sedangkan Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan kamu tidak pernah melihat rupanya, wajahnya. Jadi yang melihat Yesus, melihat Bapa itu apa maksudnya? Ternyata Yesus sendiri mengatakan, Bapa itu tidak pernah kamu lihat. Jadi yang dilihat oleh manusia pada saat itu apa? Manusia, Yesus. Lalu kenapa Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku itu melihat Bapa? Maksudnya, ajaranku yang keluar dari mulutku itu bukan dari diriku, Yohanes 14 nomor 24, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Tubuhku itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang berkehendak mengadakan aku. Pekerjaanku itu bukan dari diriku, tapi pekerjaan yang diberikan Bapa kepada aku. Jadi melihat aku sama halnya melihat Bapa, karena semua unsur, semua aspek yang aku lakukan, baik itu tindakanku, perkataanku, keputusanku, penghakimanku, pengadilanku, semua aku lakukan itu karena Tuhan yang memerintahkan aku seperti itu. Aku tidak ingkar kepada perintahnya. Aku adalah muslim, apa yang diperintahkan itu yang aku lakukan. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Tuhan, sebab Bapa itu tidak bisa dilihat. Kalau Anda ingin melihat Bapa, cukup lihat saya utusannya, saya wakilnya. Itu maksudnya, Bang. Makanya Yohanes 5 nomor 37 Anda dibantah oleh Yesus. Iya, tepuk tangan dong, buat saya apa? Pelit kali. Jelek tepuk tangannya, rameh kampungan tepuk tangan yang tidak bagus. Nah, oke? Jadi ketika Anda berbicara huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin, yang maha zahir itu adalah yang mengadakan alam semesta. Tak kasih contoh. Ketika kemudian saudara melihat jejak hewan, ya, tanpa melihat hewannya, jejaknya ada, apakah Anda percaya bahwa hewan itu ada? Ada. Saudara, Anda percaya? Percaya, Bang. Anda percaya bahwa hewan itu ada? Ada. Karena melihat jejak kakinya. Berarti Anda percaya hewan itu ada karena melihat jejak kakinya? Iya, Pak. Iya. Iya. Meskipun Anda tidak melihat hewannya. Betul? Benar enggak? Bang? Bang, Anda berubah kan? Malam ini enggak ada jadwal bakar lilin kan, Bang? Halo? Oke, Bang. Saya perlu belajar lagi ya, Bang. Ya, pintar, Bang. Iya. Iya. Jadi yang tadi jejak hewan membuktikan hewan itu ada, betul? Betul. Betul. Meskipun saudara tidak melihat hewannya. Lihat coba, di siang hari ada matahari, pada malam ada bintang, ada bulan. Itu siapa kira-kira yang meninggalkan jejak seperti itu? Astronot? Manusia raksasa? Dewa-dewa? Hul? Tarsan? Atau pencipta langit dan bumi? Inilah yang disebut wazahiru. Jelas adanya. Meski manusia tak mampu melihat wujudnya, tapi jelas adanya. Ini yang disebut zahir. Saya kira begitu, ya. Jaringan saya kali ya. Jangan-jangan saya bicara sendiri dari tadi nih. Oke, Bang. Makasih ya, Bang ya. Saya keluar ya, Bang. Oke, lanjut. Oke, Bang. Terima Masa kasih. keluar belum puas? Saudaraku, lanjut kita. Ya, selamat malam user 5481.
Malam bang. Kristen atau Islam bang? Kristen bang. Oke, sebelumnya saya kasih donat dulu ya kalau untuk yang Kristen sama Ini yang kemarin malam bukan ya? Yang tadi itu kemana? Kalau bisa don. kabur bang, langsung turun ya bang, bukan di kick ya, langsung turun kabur. Tapi gitu loh. Maksudnya bagus gitu. Kalau udah di Injili Gurunda, makasih gitu kan. Enak jadinya, happy ending. Ya, Lanjut. malam ini langsung gak bisa tidur, terguncang dia. Ya bang Yusuf, silakan bang, ada yang ingin disampaikan bang? Bang Yusuf. Iya bang. Ya, ada yang ingin disampaikan bang? Seneng aja gitu nonton drumnya Zuma ini, barusan masuk satu room sama Bang Zuma ini, sering FYP aja di TikTok aku dengar Oh gitu. Iya. Masya Allah. dengar Salam kenal bang. salam kenal Bang Zuma, dengar masalah caranya Bang Zuma menyampaikan ayat-ayat dalam kitab Injil, Taurat, Zabur ini, walaupun ya Salah. tidak sesuai dengan iman Kristen kami apa yang disampaikan dengan Bang Zuma. Iya nggak apa-apa bang. Senang Dibantah aja aja. kalau ada yang salah. Misalnya ada salah yang disampaikan, diluruskan, dibantah. Silakan. Kalau masalah salah, enggak salah itu menurut Bang Zuma, itu tidak salah karena Bang Zuma tidak mengimani itu toh. Iya, Bukan- menurut saudaraku aja. Yang salah yang mana? Kalau menurut kami orang Kristen ya salah semua bang, karena Iya. Contoh, Kami yang- contoh. kami yang mengimaninya itu, jadi menurut kami ya salah semua. Iya, Tidak ada yang contoh. Saya kasih analogi bang ya. Ada seorang bayi dibelikan orang tuanya sepeda, atau anak kecil diberikan sepeda. Anak kecil ini menganggap sepeda itu seperti mainan, atau menganggapnya selayaknya dia itu adalah makhluk hidup juga. Salah tidak ketika bukan pemilik sepeda, tapi dia lebih tahu tentang sepeda itu untuk mengajarkan anak-anak ini untuk menggunakan sepeda tadi. Ini logika sederhana. gimana logikanya? Seorang anak dibelikan sepeda, sepeda itu adalah hak mutlak milik dia, tapi dia tidak mampu dan tidak tahu untuk menggunakannya. Salah tidak ketika ada orang yang lebih tahu tentang sepeda, yang lebih paham menggunakan sepeda, mengajari anak tersebut menggunakan sepeda yang adalah miliknya. Salah Tidak nggak? jadi- tidak ada jadi salah. masalah. Oke, inilah yang Anda alami sekarang. Anda pemilik kitab, tapi Anda tidak mengerti kitab Anda sendiri. Kenapa? Doktrin dan dogma lebih besar daripada ajaran kitab itu yang Anda tidak paham. Itu keadaan yang Anda alami sekarang. Enggak gitu bang. Ya itu, begitu saudaraku. Begitu. Jadi seorang pemain bola itu lebih pintar penonton biasanya daripada pemainnya. Dia yang punya bola, dia yang punya seragam, dia yang punya lapangan. Tapi penonton jauh lebih paham tentang trik pada saat perlombaan itu terjadi. Harusnya kamu lari ke kanan, harusnya kamu lari ke kiri, harusnya kamu gini. Inilah yang terjadi sekarang ini. Makanya para tokoh-tokoh agama saudara, pastor, pendeta dan seterusnya menghindari dialog-dialog kayak begini, menghindari. Iya bang, karena memang Iya. karena memang enggak nyambung apa yang Kok tidak mereka nyambung? Iya, Ya, karena apa yang jelas memang tidak nyambung saudaraku, karena visi dan misi berbeda. Bang Suma mengajarkan Bible tanpa tendensi apapun di dalamnya, bukan fulus, bukan ketenaran, tapi semata-mata untuk meluruskan bahwa ini loh yang seharusnya. Harusnya teman-teman Kristen berterima kasih kalau seorang pastor pendeta mengajarkan tentang doktrin dan dogma agar tetap jemaatnya itu tujuan apa? Perpuluhan, ketenaran, jabatan. Kalau semua apa? Nggak ada. Enggak Karena gitu, Pak. demikian, saudaraku, kalau Anda ingin mengatakan tidak begitu, tanya sesuatu itu kepada orang yang lebih netral, kepada orang yang lebih jujur.
Itu kan pemikiran Bang Zuma tentang Ya betul, nggak mungkin saya meminjam pikiran saudara untuk saya pakai. Iya, Itu betul. pikiran saya. Iya. Nah sekarang Jadi- sepanjang saudara saya menyimak Bang Zuma berdiskusi selama ini, tentu ada hal yang keliru. Tapi saya bisa meneropong dari sini, Anda banyak mengiyakan apa yang saya sampaikan dan sampai kepada Anda. Coba Anda terangkan ke saya satu aja, yang mana yang keliru yang saya sampaikan. Kita perbincangkan dengan santai, rileks, sambil makan ikan goreng dan sedikit minum madu, biar kita segar. Silakan. makan roti Bang dengan sedikit Oh iya, roti bagus. Ya, Makan lanjut. donat bang, makan donat. Donat, tapi tengahnya aja. Ya, lanjut. banyak sekali hal-hal yang Banyak Bang Joma, karena Bang Joma tidak menganggap Yesus Tuhan. Itu masalahnya Bang Joma. itu salah satunya Nah itu gue bilang juga apa? dari sekian banyak hal yang tidak sesuai dengan iman Kristen yang disampaikan dengan Bang Zuma ini. Iya. Itu salah satunya tentang tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Ya memang wajar tuh, karena memang di Islam itu Baik. Sekarang begini. bukan imannya Iya. saudara-saudara dari Muslim tuh tentang Baik. Tuhan dan Baik. Yesus. Oke, Itu baik. itu iman Kristen. Baik. Kita cari akarnya dulu, sumbernya. Tentang Yesus itu Tuhan. Dan Anda mengatakan itu iman Kristen. Sekarang iman Yahudi. Sebagai praktisi Torah, apakah Yesus itu Tuhan? Kita cari akarnya dulu nih. Permasalahan. Menurut iya. Gimana? Yahudi menolak kedatangan Yesus Kristus Sebagai kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia. Itu Yahudi menolak itu. Itulah Yesus berkata, aku datang kepada kepunyaanku tapi kepunyaanku menolakku. datang Itu- sebagai apa? Yesus berkata, aku datang kepada kepunyaanku tapi mereka Iya. menolak. Iya, saya paham kalau itu. Datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Sebagai manusia. Nah, Ya. di Kristen, apakah Yesus datang sebagai manusia? Iya, dia Hmm. berinternet apa? Nah, itu Sebagai dia mengambil rupa sebagai. Nah, ini dia. Ini dia. Akarnya itu di situ, saudaraku. Dia Maka berinkarnat. Ya, oke, saya menghargai itu. Sekarang begini. Yang berinkarnasi menjadi Yesus ini, Tuhannya para nabi yang mereka sebut Hashem, Adonai, Elohim, atau Zeus, Tuhannya orang Roma. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Bang. Kalau begitu kenapa Sebagai mereka saksi, tidak Bang. Kalau begitu kenapa mereka tidak percaya? Iya, karena mereka inginnya kedatangan Yesus itu bukan dalam bentuk seperti dari lahir, seperti manusia dari lahir, dari kandungan. Dia maunya datang sudah dalam keadaan. Berarti saudaraku, ini ajaran adanya di internal Kristen aja. Tidak ada di kitabnya Yahudi bahwa Tuhannya yang adalah Hashem akan datang di kandung manusia. Kok bisa Anda mengatakan yang datang adalah Tuhannya Bani Israel, sementara di kitab mereka tidak ada tatanan itu, Tuhan Elohim akan datang dalam rupa manusia? Dari mana Kristen mendapatkan ini? Ini justru cenderung larinya kepada Zeus. Karena orang Roma, orang Yunani, Mesir kuno itu beriman kepada dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Makanya ada yang disebut Horus, putra dewa matahari. Itu yang pertama. Kedua, mohon maaf. Kedua, setelah membulat pemahaman Yesus itu adalah jelmaan Theos, diajarkannya bukan kepada Yahudi. Apesnya itu di situ. Justru diajarkan kepada orang Roma dan Yunani yang memang sudah memahami dewa mereka sering nusul menjadi manusia. Diterima ajaran itu, rangkulan sampai hari ini. Kenapa ajaran ini tidak diajarkan kepada
orang Yahudi kalau memang yang datang itu adalah Tuhannya. Wahai orang-orang Yahudi, Bani Israel dan Bani Yehuda, sungguh Yesus itu adalah Elohimmu, yang adalah Tuhanmu, terimalah dia sebagai Tuhanmu. Mana ada? Paulus gak berani. Paulus gak berani menuliskan itu kepada orang-orang Roma. Makanya dalam 1 Korintus 16 nomor 7, Galatia 1 nomor 16 nomor 17, Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti 14 buku yang ditulis Paulus semuanya untuk non-Yahudi. Kenapa dia tidak mengajarkan ke Yahudi? Paulus tahu gak mungkin orang Yahudi percaya Tuhannya yang laisa kamislihi syai' itu inkarnasi menjadi makhluk, apalagi mati secara terkutuk. Sedangkan kematian Yesus itu bukan mati karena menggenapi nubuatan, tapi mati karena unsur politik. Orang Yahudi tidak mau Yesus lebih banyak pengikutnya. Gitu loh Bang. Itu nubuatan Bang, nubuatan daripada nabi-nabi sebelum Yesus datang ke dunia, dia akan mati di kayu salib. Bagaimana abang bilang itu unsur politik? Oke, baik saudaraku. Begini. Baik, saya ingin kita diskusi santai. Di antara orang-orang Yahudi Bang, yang memahami kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama itu siapa? Yang paling menduduki jabatan sebagai pelanjut daripada pengajar Taurat itu siapa? Kitab Yahudi. Banyak itu ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat. Yang hidup di zaman sama Yesus. Oke, ahli Taurat. Namanya di situ siapa? Oke, oh ya, ahli Taurat, orang Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, rabi-rabi, mahkamah agama. Betul? Ya. Nah, kalau memang itu ada nubuatannya, seperti yang saudara saya barusan katakan, kenapa mereka harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Itulah yang abang bilang tadi. Mereka tidak percaya kedatangan Yesus, mereka menolak karena Yesus sendiri. Tapi ada nubuat. Yesus sendiri yang berfirman, aku datang kepada kepunyaanku tapi mereka menolak aku. Itu iya, kalau itu diakui Bang, memang Yesus itu ditolak. Oke, yang saya maksud di sini adanya nubuatan penyaliban terhadap Tuhannya yang datang dalam rupa manusia. Itu di mana? Di mana di kitab mereka? Kok kalau ada, kenapa Yesus disalibkan tidak berdasar terhadap nubuatan? Saya bacakan datanya ya. Yohanes 11 45 sampai 53. Ini sudah sering saya sampaikan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi. Jadi ada orang-orang Yahudi yang melapor ke ahli kitab, yaitu orang Farisi, dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat oleh Yesus, yaitu mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dilaporkan kepada orang Farisi. Lalu imam-imam kepala, nah ahli kitab nih, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil, siapa yang dipanggil? Mahkamah agama. Coba, berkumpul imam-imam kepala, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan juga memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini telah banyak melakukan mujizat. Ayo, ini perundingan orang-orang ahli kitab ini. Kalau memang ada nubuatan, kenapa dia berunding kayak begini? Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus itu telah banyak berbuat mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, di data nomor 48-nya, apabila kita membiarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Kenapa demikian?
Karena ketika orang-orang itu semakin percaya kepada Yesus, tidak ada lagi orang yang bayar pajak kepada Kekaisaran Romawi. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang membayar pajak kepada Kekaisaran Romawi karena mereka menjadi pengikut Yesus, maka Kekaisaran Romawi, pasukan tentara Romawi akan datang meluluhlantakkan Yerusalem. Nah, ini mereka tidak mau. Oleh karena itu mereka berunding. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada dia karena dia melakukan mujizat. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu. Coba, lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Coba, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Bukan lebih baik Yesus mati supaya dosa-dosa kita dihapuskan, bukan. Lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada semua bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bernubuat, pada hari itu dia bernubuat bahwa Yesus harus mati. Karena kalau dia tidak mati, maka bangsa Romawi akan datang menghabiskan mereka semua. Data nomor 15, 52-nya. Dan bukan hanya bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersembahkan anak-anak Tuhan yang bercerai-berai. Mulai hari itu, mereka, imam-imam kepala, mahkamah agama, dan orang-orang Farisi sepakat untuk membunuh Yesus. Bukan karena nubuatan, bukan? Bukan, tapi karena unsur politik. Makanya di dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama dan imam-imam kepala mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Bayangkan, kenapa dia harus mencari kesaksian palsu kalau ada nubuatan? Tinggal dia mengatakan, bukan ada nubuatan Yesus dalam kitab kita untuk mati. Tuhan kita ini kan datang jadi manusia, ada nubuatannya. Yesus juga akan datang. Iya kan, di kitabmu sudah saya berfirman waktu saya belum jadi manusia, saya sudah katakan kepada kalian, saya akan datang untuk mati. Ayo, mari kita kompak. Hari apa? Kita tentukan jamnya. Mati. Bunuhlah aku. Ini gak ada. Malah mahkamah agama di dalam Matius 27:18, Pilatus sebagai kekaisaran Romawi pada saat itu, gubernur pada saat itu, mengatakan bahwa Matius mengetahui bahwa Pilatus memang mengetahui bahwa mereka, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan juga mahkamah agama telah menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena menemukan adanya nubuat. Ini yang disembunyikan gereja, Bung. Ini yang tidak dijelaskan oleh pendeta. Di dalam Lukas 23 nomor 2, di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan rakyat. Yesus ini menghasut orang supaya supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya Yesus adalah Kristus, seorang raja. Coba ini. Ini yang disembunyikan oleh gereja kepada jemaat, yang dijual oleh gereja kepada jemaat. Dosa kita ditebus, barang siapa yang percaya Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kita, maka kita akan diselamatkan. Ini ajaran dari mana? Sedangkan tempat Yesus lahir mengajarkan ajaran tauhid, mengajar ajaran para nabi. Yesus diajari bahwa ketika orang Israel ingin menebus dosa, mereka menggunakan hewan, binatang, domba, kambing, lembu, sapi. Makanya dalam kitab saudara, Yesus mereka gelari dengan anak binatang, anak domba. Supaya apa? Supaya Yesus bisa dipersembahkan sebagai penebus dosa. Tapi Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus punya salah? Tidak ada, berarti jangan dibunuh. Berarti tidak ada itu penebusan dosa dengan darah manusia, nggak ada. Kalau untuk dewa Molok ada, tapi kalau untuk manusia, Tuhan pencipta dan bumi, Elohim dalam hal ini, itu tidak mengajarkan itu. Jadi saya katakan kepada saudara, yang sebenarnya pembunuhan terhadap manusia bernama Yesus itu
bukan karena adanya dosa waris, tetapi karena adanya unsur politik yang terjadi pada masa itu. Yesus pengaruhnya semakin besar, membahayakan keberlangsungan imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, imam-imam kepala dan juga mahkamah agama. Bahaya ini. Yesus semakin memperlihatkan mujizat. Dia membangkitkan Lazarus, membuat orang lumpuh berjalan. Orang semakin banyak percaya, sehingga tidak ada, jarang lagi orang masuk ke sinagoge membayar perpuluhan. Bagaimana kita mau bayar pajak kepada penjajah, kepada Romawi? Habis kita nanti nih. Kalau kita tidak bayar pajak ke Romawi, habis kita. Kalau begitu, lebih baik Yesus mati. Kita bikin kesaksian-kesaksian palsu agar dia dibunuh, supaya pengikutnya kembali ke kita, membayar perpuluhan. Itu penyebabnya Yesus dibunuh. Makanya Kristen dan Yahudi dua agama yang berbeda. Tidak satu, tidak kompak. Satu hanya mengklaim pengikut, yang satu justru mengatakan dia adalah Abu Dasara, dia adalah bidat. Makanya Paulus di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 disebut sebagai tokoh dari Nasrani. Paulus tokoh Nasrani. Ini yang perlu saudara saya pahami dengan baik. Saya hanya meluruskan. Tidak perlu Anda bayar saya. Saya meluruskan. Terserah Anda mau percaya kepada Bible Anda, silakan. Anda mau percaya kepada doktrin gereja juga silakan. La ikraha fiddin. Jangan mau dipaksa dalam hal agama. Silakan. Oke, Bang. Gimana ya mau ngejelasinnya masalah ini? Abang sudah duluan frame tentang kitab suci kami yang abang tidak imani. Bagaimanapun kami menjelaskan tentang apa yang barusan abang jelaskan, itu pasti abang selalu punya pemikiran sendiri untuk menyangkal penjelasan saya. Jadi sulit, Bang. Tidak bisa, bagaimanapun apa yang saya sampaikan, abang tidak akan masuk di logika abang. Itu. Iya, saya maklum, saudaraku, saya maklum. Tapi ingatlah bahwa keselamatan itu bukan ditentukan oleh doktrin dan dogma. Keselamatan kita itu ditentukan oleh akal dan wahyu. Akal dan wahyulah yang menyelamatkan kita. Bukan doktrin, bukan dogma. Nah, untuk itu ini tentang keimanan kita untuk abang ini tidak memahami tentang konsep ketuhanan Yesus itu, yang sulit untuk menjelaskan tentang itu semua. Jadi itu yang makanya begini. Saya sangat paham konsep ketuhanan Yesus itu. Saya sangat paham. Tamat saya. Sekarang masalahnya gini. Siapa Yesus menurut Yesus? Apakah sesuai dengan konsep ketuhanan Yesus? Karena konsep ketuhanan Yesus itu asalnya dari Roma dan Yunani, yang mengajarkan adalah Paulus. Nah, sekarang apakah konsep ketuhanan Yesus berkesesuaian dengan pengajaran Yesus? Kalau konsep ketuhanan Yesus, ya sama seperti Trimurti, ya, Tritunggal, Trinitas, sama itu, sama. Tuh, bab Brahma nuzul menjadi Krishna, setelah itu kemudian Krishna naik, muncul Wisnu atau Shiva, sama. Atis sama, Hercules sama, Horus sama, Mitra sama dengan mitologi Yunani Romawi, itu sama dengan ajaran konsep ketuhanan Yesus, persis, tidak ada bedanya. Nah, sekarang Yesus itu adalah makhluk, dia manusia, dia duta Tuhan, dia wakil Tuhan, dia nabi, dia rasul, datang kepada Bani Israel, mengajarkan tentang dirinya. Menurut Al-Quran, pengakuannya dia hanya seorang nabi. Menurut Bible, kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes aja dikacangin sama Yesus, apalagi kesaksian gereja, kesaksian bapak-bapak pendeta yang tidak mengerti bahasa Ibrani, yang tidak mengerti bahasa Yunani, yang tidak mengerti bahasa Aramaik, yang tidak mengerti tentang tafsiran kitabnya orang Yahudi, tentang konsep tauhid, tentang konsep ketuhanan dalam iman Yahudi. Pendeta-pendeta tidak tahu. Yang mereka tahu konsep ketuhanan Romawi Yunani, Trinitas, Tritunggal. Itu yang mereka tahu. Nah, sekarang Yesus bersaksi nih,
ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan-pekerjaan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu justru yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi semua komponen yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan di Kristen, komponen-komponen itu ternyata hanya bersaksi bahwa Yesus adalah utusan. Coba, sedangkan di Kristen semua komponen pekerjaan Yesus dijadikan sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lemah sekali levelnya, lemah derajatnya. Kesaksian Yesus ditolak oleh gereja, bahwa semua pekerjaan menghakimi, mengampuni, memaafkan, menyembuhkan, membangkitkan, semua itu dipersaksikan oleh Yesus hanya sebagai duta utusan Tuhan yang Maha Tinggi. Tapi kesemua itu buyar di meja Kristen, di mimbar gereja, semua itu adalah membuktikan Yesus Tuhan. Berarti ada Tuhan yang lebih Tuhan di gereja dibandingkan Yesus. Begini saudara, kalau Bang Suma bersaksi saya ini adalah seorang pelaut, Bang Suma yang mengeluarkan kata-kata itu dari mulut. Kemudian ada orang yang datang kepada saudara mengajarkan Bang Suma itu adalah satpam. Saya bersaksi aku ini adalah pelaut. Ada orang yang datang setelahku mengatakan, barang siapa yang berkata Bang Suma itu adalah satpam, maka dia akan menaik pangkat. Kira-kira orang waras percaya yang mana? Bang Suma yang bersaksi tentang dirinya atau bapak yang tadi yang tidak pernah jumpa dengan saya, bersaksi bahwa saya adalah satpam? Kalau Anda waras, pasti Anda percaya kepada Bang Suma. Ya. Tapi kalau Anda doktrin dan dogma yang Anda ikuti, Anda percaya aja kepada orang yang tadi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Karena justru Kristen lah yang nyamar-nyamar seperti domba. Karena Kristen bukan Bani Israel. Domba sama dengan Bani Yakub, Israel sama dengan Abodasarah. Serigala sama dengan Abodasarah. Siapa itu? Bidat. Siapa mereka? Orang-orang goyib, orang-orang najis yang tidak bersunat. Dialah orang Roma dan Yunani. Gitu bang. Sedangkan di Indonesia, Kristen itu lahir bukan orang Yahudi yang datang mengajar, bukan keturunan Yesus yang datang mengajarkan Kristen, tetapi mereka yang bersekongkol dengan Roma Yunani, kerajaan Belanda masuk ke Indonesia, kerajaan Portugis masuk ke Indonesia, mengajarkan Kristen dan Katolik. Mana orang Yahudinya? Kenapa bukan orang Yahudi yang datang mengajarkan kekristenan pada awal mula? Karena agama Yahudi itu adalah agama keturunan, agama keluarga, agama nasab, tidak untuk bangsa lain, hanya untuk bangsa mereka. Makanya agama Yahudi, agamanya Yesus itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Matius 15:24 kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sekira gitu bang, silakan. Mungkin ini jual beli ini mau ngomong dulu bang, kasih kesempatan dulu. Saya mau ngomong, ya, baik. Bang Zuma sudah terlalu banyak ngomong ini, bingung aku mau ngomong apa sudah ini. Iya baik bang, baik. Sorry kalau gitu, maaf ya, maaf. Lanjut bang, saudara beli jual. Ya bang jual beli, selamat malam. Oke, terima kasih. Saya sudah dikasih berbicara di pada malam hari ini. Ya, maaf dulu bang. Ya, maaf. Abang ini Kristen atau Islam bang? Kristen. Oke, baik. Jadi untuk umat Kristen yang masuk di Sahabat Zuma, kita akan berikan donat terlebih dahulu sama kopi. Wish. Yang harus memberi donat. Suaranya yang gede mas, semangat. Gede dikit.
Ada yang ingin disampaikan Bang? Ada yang mengasih kopi. Ya, supaya semangat. Terima kasih kepada yang mengasih donat dan kopi. Ya Bang. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah Amin, ya rezeki Rabbal. dalam lindungan. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Amin. Oke, saya ingin menyampaikan kepada saudara kita, itulah bernama Siap. Bang Juma. Kami Iya, itu Kak kan Ros. sudah Iya. ahli. Saya bukan Kak Ros, saya Sorry, laki-laki. sorry. Kalau Kak Ros itu kan perempuan. Dia Kak, itu maksudnya Kak Rostan, tapi saya singkat. Saya kan, Iya, iya, saya oke, kan lanjut. saya kan sudah mendengarkan kata-kata Bang Juma. Siap. Kata-kata Bang Juma itu memang mengambil dari arti. Silakan dijawab aja, Pak. Belum ya? Belum. Silakan Bang. Oke, Siap. saya berkata kepada Bang Juma, Iya, apa Roma? ilmu Bang Juma kan di dalam ilmu beragama ini kan udah paham lah. Walaupun Bang Juma sudah paham, kan ada yang lebih paham dari Bang Juma. Ya, pasti itu Bang. Nah, pertanyaan saya, Yang bertanya ujung-ujungnya kirain mau menjelaskan. Iya, lanjut. pertanyaan saya, Ya, di dalam Indonesia ini kan kita kan berbeda-beda agama. Ya, iya. Silakan Bang Juma dijawab. Belum Bang. Oh, belum. Belum. ya belum ada yang pas yang terucap dari ucapanku, makanya belum dibentuk. Iya. Tapi kenapa sih Anda bersedih banget sih? Nggak sedih kenapa, Bang? Saya bersedih karena diceritain tentang agama. Oh, iya. Tapi jangan nangis ya, Bang. Jangan bersedih. Boleh saya Nggak menangis. copyright. Boleh saya menangis, tapi menangis dalam Tahu sama bolot tuh ya. Iya, lanjut. Ya nggak apa-apa lagi. Hiburan dikit. Iya. Oke. Terima kasih pada malam hari ini saya dikasih kesempatan ngomong. Sudah tadi. Sudah berapa kali mengantar nih. Bang, ada karung basah di rumah? Karung untuk apa Karung basah. karung, Bang? Ya daripada tisu mahal. Tisu masih murah ini, masih bisa terjangkau kalau tisu. Ya udah siapkan tisu. Terusin pertanyaannya. Lama Bang, kayak cewek minta diperhatiin. Bang perlu masuk apa? Cici. Ayo buruan Bang. Apa sih? Gini kan, kalau dalam hidup ini kita yang beragama ini nggak usahlah dibahas-bahas. Kenapa sih? Pertanyaannya? Tidurlah kau. Marah boleh ramah, awas loh. Kalau bunda ramah marah itu pohon pada tumbang loh depan rumah. Nggak boleh marah itu nggak ada artinya. Ya udah pertanyaannya. Pertanyaan saya dalam hidup ini nggak usah. Silakan dijelaskan Bang Juma. Hidupnya lagi kesulitan dia. Kalau bosan hidup sakit ini Bang, ada jasara harja. Bukan gitu. Maksud saya dalam hidup ini. Ya. Kenapa hidupmu Bang kesulitan? Bukan. Sejam dulu 100. Kok 100? Satu M lah. Oh iya, 1 M. Iya. Ya kenapa hidupmu Bang bermasalah? Yang punya duit 100 kasih mau depo dia. Ya Bang, hidup Anda kenapa bermasalah? Bukan yang punya 100 kasih depo. Jadi malu kita ya sih.
Kawan sama ya. Kau kenapa Roma? Ayo Roma, buruan Roma, apa masalahmu? Dalam hidup ini kita kan Sudah berbeda 3 kali dari itu dalam hidup ini. Kayaknya udah, kau kayak sepertinya udah bosan hidup. Bukan. ada satu kata dan nyanyi dalam hidup ini. Nggak boleh menyanyi, ada kesempatan itu. Mantap. Iya. Lanjut. Hidup ini harus ada kesempatan dan Iya, ada lanjut. ujungnya. Iya, lanjut Bang, lanjut. Pertanyaannya, Amer dia bang jual beli. Pertanyaan saya, dalam agama ini janganlah kita saling menjatuhkan. Itu bukan pertanyaan. itu mas statement. Enggak loh. Dalam agama ini jangan kita saling menjatuhkan. Itu hasilnya. Memang Anda udah jatuh. Bukan. Bukan. Ya. Jika agama itu merasa benar, ikuninlah kebenaran. Gitu kan. Bukan. Nggak boleh kayak gitu. Ucapan-ucapan kayak gitu dibuang. Gitu. Sama itu Kristen loh yang ngomong kayak gitu. Lu kebanyakan jual beli habis rungkat berapa? Apa itu? Ada poin yang ingin disampaikan ini. Ada poinnya tapi muter-muter dulu. Rungkat ya bang. Yalah, ini mabuk tuak ini bang. Langsung aja bang, langsung aja. Buruan bang. Bukan, nggak boleh kayak gitu. Udah bang, cepetan bertanya bang. Cepetan, sebelum pohon depan rumahmu tumbang. Kalau tumbang dibilang abang pohonku bisa ku apa dia? Ku buat nggak tumbang dia. Coba Anda lihat di depan pohon Anda itu bagaimana modelnya, coba lihat. Oke, sekarang gini ku bilang sama abang. Ya. Di depan pohonku pohon apalah? Ya, coba ya. Coba gue tarik nafas. Dalam-dalam. Buang nafas. Pelan-pelan. Tarik lagi. Tutup mulutnya. Tidur. Tapi jangan ngorok ya. Buruan bercanda aja kau. Buruan. Hilang. Nah gitu bang, turunkan aja dia bang. Biar aku yang ngomong aja bang. Iya, silakan. Pak Yusuf aja. Silakan Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf Bang, sudah ya, tahan 1 jam, saya tambahin donatnya ya bang. Silakan bang. sebelum kita tutup nih bang. Iya. Sebelum saya turun. Iya, gimana bang? Yang roomnya abang ini kan selalu membahas tentang kitab. Tapi di mulutnya masih ada. Siapa nih bang? Orang berkait. Jadi kan roomnya abang ini kan selalu membahas kitab imannya orang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. Baru abang yang bukan Kristen menjelaskan, menerangkan itu, sementara abang tidak mengimaninya. Itu hanya akan menimbulkan kegaduhan aja jadinya bang nanti itu bang, kalau begitu bang. Kalau abang buka room, jangan bang, saya bicara dulu. Iya, silakan. Kalau abang buka room, saya sarankan bagus kalau abang lebih terbuka dengan kitab yang abang imani. Jangan membahas kitab orang lain lah bang, kalau abang tidak mengimani itu. Kalau bilang abang ada banyak kesalahan kalimat kata yang di dalam kitab kami yang sudah dipalsukan kah, atau dikurangi, atau dilebihkan kah, itu kan abang tidak tahu soal itu, tidak sesuai dengan
teks aslinya apa gimana gini-gini lah pokoknya banyak macamnya buat abang mencari-cari kita. Dikit lagi lucu, terjebak kita, stop. Enggak apa-apa bang, enggak, bukan terjebak. Stop bang, stop katakan. Ini pada kemana ini? Ada masih. Oh. Udah ya bang ya, udah di. Nah, aku masih ngomong ya. Hah? Udah ya ditanggapi dulu ya. Artinya kan Anda jangan lagi. Maksudnya membahas kan gitu udah. Jadi kita jawab dulu ya. Enggak, maksudnya bisa nggak aku jelasin nyampaikan dulu baru nanti kalau aku sudah. Ya tapi jangan kayak tadi lambat banget gitu loh. Cepat ke endingnya apa? Enggak ada yang lambat bang. Aku bagus aja ngomongnya, enggak kayak teman yang tadi satu. Perasaan? Iya. Ya kan? Iya, lanjut. Nah, makanya aku lanjutkan dulu ya bang ya. Nanti bisa dilanjutkan sama Yakobus. Maksudnya jangan Bang Zuma ini selalu membahas tentang kitab orang Kristen, iman orang Kristen. Itu iman mereka sudah yakini itu. Mereka tidak salah untuk meyakini tentang ketuhanan Yesus, tentang Allah Tritunggal itu. Walaupun abang menyalah-nyalahkan itu, mencari-cari kesalahan. Anda mengatakan iman mereka, berarti bukan imanmu Kristen ya? Ya maksudnya mereka dan bersama saya. Jangan terlalu bodoh untuk berpikir. Maksudnya. Bodoh marah. Mati. Enggak. Kayaknya harus dijelaskan secara detail tuh, nah, enggak perlu. Ya. Tadi kan Anda mengatakan iman mereka, berarti Anda nggak masuk kalau mereka. Enggak. Gini aja Yuser kalau nggak mau dibahas-bahas oleh kami terutama Gurunda, itu kembaliin aja istilah-istilah Islam yang ada di dalam perjanjian baru perjanjian lama gitu loh. Kayak iya kan kalender yang kemarin kan udah dikembaliin tuh. Misalnya yang soal Isa Al-Masih kan dipinjam tuh sama Kristen tuh. Jadi kebangkitan Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih, lahirnya Isa Al-Masih kan kayak gitu tuh. Tapi udah dikembaliin sekarang, alhamdulillah. Sekarang bagian yang ada di kitab kalian ya kayak kata Allah, kata Rasul, syafaat, murtad, kafir itu kembaliin kepada kami gitu. Karena serius Yesus nggak cocok pakai istilah-istilah Arab, nggak cocok dia. Pakai istilah Yunani cocok gitu. Wah inilah Yesus, anak Theos, cocok gitu. Apostolos Paulus, cocok. Cocok karena kalau depannya os, belakangnya us, os, cocok itu. Biblos, bukan Alkitab, Biblos, cocok. Biblos cocok itu. Cuma kalau jangan ke Arab-Araban gitu loh. Ya udah, Bang Juma terusin. Gurunda silakan Gurunda. Ya, itu masalahnya. Jadi gini saudara Yuser, sebelum saudara saya turun, saya sudah paham, sudah nangkap itu. Tapi begini, Pak. Kristen itu tidak sama seperti Hindu, tidak sama seperti Buddha, dan Kristen itu tidak sama seperti Yahudi. Kristen ini adalah agama syiar, agama yang selalu mencari pengikut. Dan Filipi 1:18, bahkan dengan cara mengelabui pun Kristen bisa lakukan karena ada data di dalam kitabnya. Bahkan Paulus mengatakan kepada orang Yahudi, saya mengaku Yahudi. Pada orang Yunani, ngaku Yunani. Pada orang Romawi, aku mengaku Romawi. Untuk memenangkan banyak dari mereka. Ini yang dilakoni oleh Kristen. Apakah saya akan diam? Untuk kemudian membiarkan umat Islam yang awam ini untuk dimurtadkan? Kan tentu tidak dong. Ya kan? Islam mengajarkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalanmu. Jadi saya diperintahkan untuk menyeru kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada satu golongan. Layaknya Yesus hanya kepada Bani Israel. Saya umat Islam diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Bil hasanah, dengan cara-cara pengajaran yang baik. Nah itu. Ini jelas. Nah, agama Anda agama syiar, agama saya juga agama syiar. Agama saya membahas kitab-kitab terdahulu, sementara agama saudara tidak membahas kitab Al-Quran. Nah, sehingga
saya punya hak berbicara tentang kitab-kitab terdahulu, Anda tidak punya hak, orang-orang Kristen tidak punya hak berbicara tentang Al-Quran, karena tidak ada dibahas Al-Quran di dalam kitab saudara. Sedangkan saya punya hak, karena saya di dalam kitab saya ada bercerita tentang Taurat, ada bercerita tentang Injil. Berarti kitab saya punya hak untuk bercerita tentang kitab-kitab itu. Itu satu. Yang kedua saudara, kalau saudara mengatakan akan terjadi kisru dengan kita membahas tentang Bible, membahas tentang perbandingan agama, salah bung, salah. Justru dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini, selama hal itu tujuannya bukan untuk menghujat, menista, tetapi untuk membeberkan yang benar itu benar, yang batil itu batil, maka semua akan terbuka bebas. Semua akan merasakan bahwa agama Kristen diimani secara Kristen, agama Islam diimani secara Islam. Jangan agama Kristen diimani secara Islam. Jangan. Contoh, kitabnya dari Yunani, tapi isinya hampir semuanya menjadi Islam. Itu yang saya katakan. Nah, sehingga hal-hal yang tabu yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya gesekan di lapangan, itu melalui channel-channel seperti ini tidak lagi tabu. Tidak lagi tabu, tapi kita saling kenal satu sama lain. Oh, ternyata di Islam kayak begini, di Kristen itu tidak begini. Tinggal pola yang harus kita perbaiki. Contoh, kayak Mikana, kayak PCD King, kayak Kiamat, kayak Herdi, kayak siapa lagi, Pak Bom Bom dan krunya dan seterusnya. Itu yang seperti itu termasuk siapa? Sokpiatul, itu termasuk yang kayak gitu. Ini mereka-mereka ini yang harus dihentikan. Coba Anda lihat saya sepanjang saya berdialog. Saya sudah puluhan tahun berdialog. Saya tidak pernah kemudian monolog menghujat. Tidak pernah. Saya membahas Bible pada saat saya berdialog dengan saudara saya Kristen. Contoh, berdialog dengan Anda, saya membahas Bible. Anda bertanya Quran, saya bahas Quran. Ini yang perlu supaya tidak ada kekakuan. Cuman masalahnya di antara kita ada yang membahas Quran, membacanya pun tidak bisa. Menghujat Rasulullah, membaca hadis pun tak bisa. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau saudara mengatakan jangan bang, tidak bisa bang. Kita Islam diperintahkan kemudian untuk menyeru kepada yang ma'ruf. Di Kristen beritakanlah Injil kepada makhluk. Kami juga makhluk, berarti Injil harus diberitakan juga kepada kami. Setelah diberitakan kepada kami, mari kita diskusi. Kebenaran apa yang ada di dalam kitab saudara? Mari kita buka. Kebenaran apa yang ada dalam kitab saya? Mari kita berikan ruang untuk kita bahas. Itu yang terjadi. Makanya yang saya minta para pendeta, sarjana-sarjana teologi, silakan mari kita buka diri untuk berdiskusi agar jemaat-jemaat kita itu bisa memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Biarkan mereka memilih. Ya, umat Islam yang awam ketika didatangi oleh misionaris, ya bisa membahas. Loh, menurut kitab saudara, di dalam kitab ini Yesus bukan Tuhan, dia manusia, dia teriak memanggil Tuhan, dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, umat Islam se-Indonesia itu sudah hampir tahu semua itu, sehingga misionaris begitu datang memberikan Indomie, mereka menolak. Karena mereka tidak mau menggadaikan keyakinan mereka hanya karena sebungkus Indomie. Setelah tahu dialog-dialog seperti ini, memang yang dirugikan dari misionaris karena tidak leluasa lagi mengajarkan kekristenan, karena sudah ada yang membahas Bible dan jauh lebih terinci, lebih jujur, tidak ada yang disembunyikan, yaitu para laskar api apologet Islam Indonesia. Demikian Bang, Saudara Yusuf. Terima kasih atas nasihatnya. Ya, itu tidak akan bisa menghentikan saya selama kitab Anda masih ada istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Demikian. Oke ya. Stop user sama Yakobus. Bisa Kak? Yakobus. Kita dikasih kesempatan ngomong. Dari tadi terus kita sekali-sekali kasih kesempatan berbicara lah. Iya, ngomong Bang. Silakan.
Iya bang, bukannya kita mau melarang masalah room begini, maksudnya pembahasan abang itu loh. Bagaimana abang bilang kitab kami mengutip ayat-ayat yang ada di dalam kitab bukan abang? Mengutip saudara, bukan mengutip, mengambil istilah-istilah. Iya, kata-kata yang prinsip di Islam itu diambil, dimasukkan ke Bible. Seperti kata kafir. Sementara gimana? Sementara kitab-kitab kami ini sudah ada sebelum kitab abang, bagaimana bilang itu kami? Iya, tapi nggak bahasa Arab, my bre, bahasa Yunani. Ih, bandel. Susah ya ngomong kalau terlalu banyak pasukannya begini. Ya soalnya lu lemot. Kitab Anda lebih dulu, tapi dalam bentuk bahasa Yunani. Sementara di dalam bahasa Yunani tidak ada istilah-istilah Islam. Tapi kalau kitab Kristen di Indonesia Anda katakan lebih dulu, itu salah. Karena lembaganya aja berdiri nanti di tahun 54. Gitu loh bang. Coba ini Gurunda aku dikit ya sama si User nih supaya paham. Share kita TikTok aja ya, share kita TikTok. Kristen lebih dulu dari Islam ya? Iya. Iya, ya User ya. Ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Ini loh bang, kalau memang itu ada kesalahan-kesalahan yang memang sebenarnya tidak ada di dalam kitab kami bang, abang komplainnya jangan langsung. Lah kami nggak ke komplain, belum didengar, ya udah gini-gini aja kita sampai di ini kan. Toh kalau misalnya udah kan itu kan gini loh bang, itu kan ada forumnya itu bang, ada live penerjemah itu bang, abang bisa langsung datangi kantor. Udah di sidang udah ditolak gitu kan, ajak ngobrol, ini tetap masih mempertahankan. Udah bre, seharusnya tempuh jalur-jalur yang seharusnya melalui jalur-jalur sesuai. Jangan. Nah ini memang jalurnya nggak sesuai yang sepertinya. Jadi kan orang-orang Kristen teredukasi. Oh ternyata kitab suci saya bahasa aslinya Yunani ya. Oh kan enak tuh, langsung set gitu. Sudah bang, jangan dihajar lagi. Sebenarnya saya kesian. Bukan dihajar, supaya paham Kak Faro. Cuman dia itu udah malu mengakui mungkin. Saya udah lama ngikut room ini, udah mau sebulan lebih ngikut room ini. Gini aja lah, kalau tahu jalan licin jangan. Ini Kak Faro ngobrol sambil pakai sarung ini. Ilmu nggak usah sok tahu. Saya sebenarnya udah lama ngikut room ini, udah sebulan. Saya memang nunggu. Tadi saya masuk ke Living Smile, ke Agatha, ke Opung Pipo. Mereka cuma nitipkan pesan. Saya minta kalian naik lah kalau memang iya. Kalau yang miskin ilmu, kalian nggak usah kayak gini. Aku bilang, nanti kalian salah. Kalian tunjukkan Alkitab lebih dulu daripada itu. Mereka lebih tahu daripada kalian di depan ada jurang, kalian terjun nanti. Malu, bilang. Udah bang, aku izin turun dulu bang ya. Siap. Semoga jadi bahan hidayah. Ini Kak Faro ini ngomongnya Kak Faro. Kak Faro serius Gurunda? Yang Gurunda omongin ke Kak Faro ya? Dia malu mengungkapkan bang. Yang Gurunda omongin ke Kak Faro, dia bawa tuh ke room Kristen, dia tanya, kenapa kalian Kristen menyembah manusia? Padahal dia Kristen. Ngamuk satu room. Kocak nih anak tadi sore. Hah? Kok abang tahu? Abang ngintip? Gue udah ngintip tadinya mau nge-live-in, tapi ternyata cepet banget beres topiknya, jadi nggak nge-live-in. Gurunda sinyal merah, delay. Iya deh, iya. Nah, lanjut, Abang Yakobus, salam dari Simon orang Yakobus, saudaranya Yesus ini. Lanjut Yakobus. Ya, Bang Yakobus, silakan dibuka mic-nya Bang. Yakobus. Halo Yakobus, saya Simon orang Zelot. Lanjut. Iya, selamat malam Bang Juma, saudara-saudaraku sekalian. Malam. Kristen ya Bang ya, Bang Yakobus. Jelas. Oke Bang, saya kasih donat dulu Bang. Iya, terima kasih Bang. Host, saya Kristen juga, nggak usah kasih donat, langsung kasih singa. Coba kirim KTP-nya. Saya curiga Kak Faro ini muslim. Diberi kesempatan gitu naik. Saya akan dari kemarin ke room yang Bang Juma
Memang sih intinya itu sebetulnya dengan adanya perdebatan itu sebetulnya karena manusia itu kan ada akal nih, dikasih pikiran nih. Kita simpan dulu fanatisme keagamaan kita, keyakinan kita. Karena dengan cara berdebat itu ilmu wawasan kita bakal nambah. Ada sesuatu yang kita tidak ketahui, jadi tidak hanya cukup istilahnya itu apa? Imani saja atau percaya saja, tapi kan harus masuk logika. Jadi tidak ada larangan untuk seseorang siapapun. Ini juga untuk pesan buat saudara-saudaraku yang Kristiani. Ya tidak ada paksaan, karena dalam umat Islam itu ya ada suatu pesan juga yang tadi dikatakan betul, serulah apalah kan gitu ya ayatnya ya Bang Juma ya. Iya betul Bang.